Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang, seputar yang masih memanas, yaitu seputar Banpol, Danu, dan adanya dua kubu yang saling memanas, di mana satu sama lain saling memberikan argumen. Yang pertama dimulai dengan pernyataannya kuasa hukum Bapak Yosep, yaitu Bapak Rahman Hidayat, menyatakan bahwa meminta ketegasan kepada polisi untuk segera jadikan tersangka kepada Danu dan Banpol, dan dibalas balik oleh kuasa hukumnya Danu, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, bahwa beliau mengatakan bahwa tidak elok seorang pengacara mengatakan demikian dan terlalu menginterferensi. Itu pernyataan dari kuasa hukum Danu, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, dan malah beliau mengatakan harusnya yang hari pertama, yang hari halah, yang harusnya yang datang pertama itulah yang harus dikaji ulang. Itu pernyataan dari Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Maka dari pernyataan kedua kuasa hukum adalah masyarakat akhirnya mengambil kesimpulan ternyata ada dua kubu Danu dan kubu Pak Yosep. Ini adalah asumsi dari masyarakat, karena memang asumsi itu muncul karena ada ungkapan dan pernyataan tersebut, padahal sebenarnya jangan sampai ada. Yang saya lihat dari satu kuasa hukum, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, di sana terdapat, karena Bapak Ahmad Taufan itu dulu yang mengusahakan adalah Bapak Heri Susanto. Bapak Heri Susanto sebagai YouTuber juga awalnya, dan beliau masuk ke dalam tim kuasa hukumnya bersatu dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, yaitu kita masyarakat akhirnya menilai Bapak Heri kemana nih. Nah, ini kan pernyataannya, apakah berarti seolah-olah Bapak Heri Susanto mendukung kepada Danu? Nah, kalau misalkan ada dua kubu ini, seolah-olah bahwa Bapak Heri tidak mendukung kepada Pak Yosep, karena ada di kubunya Bapak Ahmad Susanto. Kalau kita main kubu-kubuan gitu ya, kalau kita main kubu-kubuan nih, kubu Danu dan kubu Pak Yosep, kita asumsi masyarakat, wah, Pak Heri Susanto masuk ke dalam kubunya Pak Ahmad, yaitu kubunya Danu. Padahal ini Danu, Pak Yosep adalah masih saudara, dan Pak Ahmad Taufan Sudirjo itu kan mengatasnamakan kuasa hukum buat Danu dan Yoris, bukan hanya Danu saja tapi Danu dan Yoris. Yoris adalah anaknya daripada Pak Yosep, sehingga muncullah mungkin hati dari, saya yakin hati dari Pak Heri Susanto juga beliau bermaksud baik ya, tujuannya adalah bagaimana supaya pelaku yang sebenarnya bisa tertangkap. Itu tujuannya Pak Heri, saya yakin pasti itu tujuannya. Nah, untuk dasar itulah Pak Heri, saya lihat Pak Heri sekarang, kita lihat percakapan Pak Heri dengan Pak Yosep. Jadi sebenarnya tidak ada kubu-kubuan ya, tidak ada memilih si A, memojokkan si A, tidak ada. Ternyata ini dibuktikan dengan Pak Heri bersilaturahmi dengan Bapak Yosep. Jadi tidak ada mendukung A atau B, karena Pak Heri yakin bahwa Pak Yosep adalah orang tua daripada Yoris. Yoris satu keluarga. Jadi tidak ada blok-blokan. Pokoknya kita harus bersatu. Jangan ada blok-blokan. Yang penting kita cari siapa pelakunya. Itu yang penting. Ya, selamat Pak Heri, semangat terus Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto. Pada kesempatan siang hari ini, kebetulan saya berkunjung ke kantor Desa Jalan Cagak, ke tempatnya Bapak Indra Jainal Alim, dan kebetulan di kantor Desa Jalan Cagak saya bertemu dengan Pak Yosep. Nah, ini teman-teman, saya sedang bertemu dengan Pak Yosep
izin Mbak Yosef, teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini saya juga tidak akan terlalu banyak berbicara ya, apalagi mengenai hal-hal yang lain. Pada dasarnya pada pagi hari ini kita hanya sekedar untuk bersilaturahmi saja. Karena teman-teman semuanya, kita juga tahu ya bahwa untuk kasus yang terjadi di Jalan Cagak sampai sekarang ini pada dasarnya itu Pak Yosef, Yoris, Danu dan semuanya itu juga posisinya masih bisa dikatakan sebagai saksi. Nah, oleh karena itu pada dasarnya saya juga sampaikan kepada Pak Yosef, adapun mungkin dalam hal ini saya juga mungkin seperti yang teman-teman lihat ya, bahwa saya juga memberikan bantuan hukum dalam arti untuk memberikan pendampingan kepada Kang Yoris dan Danu, dan Kang Yoris juga mungkin sama teman-teman diketahui bahwa Kang Yoris itu anaknya Pak Yosef. Nah, dan adapun hal yang lain yang saya lakukan terkait saya membantu hal-hal yang lain, itu saya berpikir bahwa Kang Yoris juga anaknya Pak Yosef. Jadi teman-teman semuanya harus berpikir positif, jangan pernah menduga-duga, jangan pernah bagaimanapun, karena sebenarnya ini adalah kewenangan pihak kepolisian. Dan kita juga tahu mungkin dalam hal ini Pak Yosef juga sudah dinampingi sama pengacaranya, Kang Yoris juga dan Kang Danu juga sudah didampingi oleh pengacaranya. Pada dasarnya keberadaan pengacara baik di Pak Yosef maupun di Kang Yoris maupun di Kang Danu sendiri semata-mata adalah untuk membantu pihak kepolisian ya, untuk dapat segera mengungkap kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini. Jadi sekali lagi sama teman-teman semuanya, kita doakan saja, kita percayakan 100% kepada pihak kepolisian. Karena apa? Karena saya, Pak Kades juga tahu bahwa pihak kepolisian itu menurut saya sangat luar biasa. Saya melihat kerja siang dan malam untuk melakukan penyidikan terhadap kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini. Jadi sekali lagi kepada teman-teman semuanya, selalu berpikir positif ya. Kita